Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Devita Herdiana akan mempresentasikan materi dengan konsep rekonsiliasi koreksi fiskal. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas mengenai definisi konsep rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto atau laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan penghitungan, khususnya laba menurut akuntansi, yaitu komersial, dengan laba menurut perpajakan, yaitu fiskal. Laporan keuangan komersial ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta ataupun negeri, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal adalah karena terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan prosedur akuntansi, perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya. Jika suatu entitas atau wajib pajak harus menyusun dua laporan keuangan yang berbeda, maka di samping terdapat pemborosan waktu, tenaga, dan uang, juga akan terjadi tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Menurut Bambang Kesit tahun 2001, untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal, yaitu yang A ada laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial, yang B laporan keuangan fiskal extra comptable dengan laporan keuangan bisnis. Yang C, laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal, serta tercapainya tujuan efisiensi, maka lebih dimungkinkan untuk menetapkan pendekatan yang kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan keuangan komersial tersebut. Selanjutnya ada beda permanen dan temporer. Perbedaan penghasilan, biaya, atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap atau permanen, permanent difference, dan beda sementara atau timing difference. Yang pertama saya akan membahas mengenai beda tetap, yaitu permanen adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku dengan standar akuntansi keuangan yang bersifat permanen. Artinya, penghasilan atau biaya yang demikian tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak. Contohnya pemberian kenikmatan natura kepada karyawan, sumbangan, biaya jamuan makan, pendapatan bunga, pembayaran dividen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut akuntansi dengan menurut pajak, yaitu adanya penghasilan dan biaya yang diakui menurut akuntansi komersial namun tidak diakui menurut fiskal atau sebaliknya. Beda tetap dengan laba kena pajak menurut fiskal atau taxable income. Beda tetap biasanya timbul karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut dikeluarkan dari penghitungan penghasilan kena pajak, yaitu berupa penghasilan yang telah dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, penghasilan yang bukan objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh, serta pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, yaitu mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, serta mengeluarkan yang sifat pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajaran. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh.
Beda tetap atau permanen terdiri dari A. Beda tetap penghasilan. Penerimaan menurut PSAK merupakan penghasilan, tetapi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) bukan penghasilan. Contoh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negeri atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat yaitu dividen berasal dari cabangan laba ditahan, bagian perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal di sektor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. Penerimaan yang menurut SAK bukan merupakan penghasilan, tetapi menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan. Contohnya, penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa, serta penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final. Yang B, ada beda tetap biaya, yaitu pengeluaran menurut PSAK merupakan beban, tetapi menurut Undang-Undang PPh tidak boleh dikurangi penghasilan bruto, yaitu biaya yang tidak ada hubungan langsung untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Biaya untuk mendapat, menagih, dan melihat penghasilan dikenakan PPh final. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aktiva atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dan dalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. PPh pasal 21 ayat 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode gross up. Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat, yaitu suatu penghasilan atau biaya baru akan diakui berbeda sepanjang tidak memengaruhi isyarat-isyarat pengakuannya dalam ketentuan perpajakan. Namun jika memenuhi ketentuan perpajakan, maka perbedaan yang timbul dalam pengakuan menurut fiskal akan menjadi hilang. Akan sama dengan pengakuan menurut prinsip akuntansi. Contohnya, yang A, biaya perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, misalnya surat tugas, tiket, kwitansi hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan. Uang saku dalam perjalanan dinas merupakan objek PH pasal 21 dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang B, ada biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemuatan iklan, pembuatan barang promosi harus dibedakan dengan sumbangan. Ada biaya entertainment yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya entertainment yang benar dikeluarkan ada hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak dan dibuatkan daftar normatif atau dilampirkan di SPT tahunan PPh. Isi daftar normatif meliputi nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah entertainment yang diberikan serta nama posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha relasi yang dijamu. D, biaya penelitian dan pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah usaha yang dilakukan di Indonesia. Yang E, kerugian piutang usaha kecuali bank dan swasta dan sewa guna usaha. Piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar normatif dilampirkan di SPT tahunan PPh. Serta ada beda tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat, keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha, dan keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha. Selanjutnya, selain beda permanen, ada pula beda waktu, yaitu sementara. Adalah perbedaan pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut standar akuntansi keuangan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan ini menyebabkan pergeseran pengakuan pendapatan atau beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Contoh, penyusul aktiva tetap, pengakuan terhadap piutang persediaan. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan yang dipakai antara pajak dengan akuntansi dalam hal akrual dan realisasi.
penyusutan dan amortisasi, penilaian persediaan, kompensasi kerugian fiskal. Contohnya beda waktu dan sementara yaitu penyusutan atau amortisasi, penilaian persediaan, rugi laba selisih kurs, rugi laba atas penyertaan saham, kerugian piutang kecuali bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan reklamasi usaha pertambangan, tagih atau hubungan hutang dalam valuta asing, harta berwujud dan tidak berwujud, biaya pendirian dan perluasan usaha, biaya sebelum produksi komersial, biaya dibayar di muka jangka panjang, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain, pengakuan penghasilan, dan biaya atas proyek jangka panjang, dan hak penambangan atas hak penguasa hutan. Selanjutnya ada threat of accounting perpajakan, yaitu tinggi laba di sisi akuntansi bersifat menguntungkan sebab akan menarik minat pemegang saham potensial, yaitu perusahaan terbuka akan memprioritaskan kepentingan ini. Selanjutnya, jika tinggi laba dari sisi perpajakan bersifat tidak menguntungkan sebab meningkatkan beban pajak yang harus dibayar. Selanjutnya ada skema rekonsiliasi fiskal, yaitu pembukuan wajib pajak langsung menghitung PKP ataupun skema rekonsiliasi fiskal, yaitu pembukuan wajib pajak, ada penghitungan RKP, selanjutnya berdasarkan Undang-Undang PPH dan Peraturan PJK, selanjutnya LK fiskal atau SPT PPH. Ada pula pembukuan wajib pajak langsung berdasarkan SAK, langsung laporan keuangan komersial, selanjutnya koreksi fiskal, barulah ada laporan koreksi fiskal SPT PPH. Pedoman penyusunan koreksi fiskal. Wajib pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial, menyelenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung LUKP atau PKP, melalui rekonsiliasi atau koreksi fiskal, mengenai penyesuaian PJK, melalui analisis laba usaha kena pajak, melakukan penyesuaian atau koreksi fiskal, menyusun laporan keuangan fiskal untuk lampiran SPT, mengisi dan melaporkan SPT. Adapun bahan koreksi fiskal yaitu penghasilan, pendapatan final, pendapatan bukan objek pajak pasal 4 ayat 3, biaya atau expense, yaitu biaya yang terkait final, biaya yang terkait non objek pajak, yaitu biaya pasal 9 ayat 1, adanya kompensasi kerugian yaitu kerugian usaha LN, kredit pajak yang terkait final. Laporan keuangan fiskal sekurang-kurangnya terdiri ada neraca fiskal, perhitungan laporan laba rugi dan perubahan laba ditahan. Selanjutnya penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi fiskal, serta ikhtisar kewajiban pajak. Koreksi wajib dan negatif. Dengan adanya beda waktu dan beda tetap, laporan keuangan komersial harus dikoreksi terlebih dahulu untuk menghitung penghasilan kena pajaknya. Koreksi ini disebut koreksi fiskal yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu adanya koreksi positif, yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal bertambah, yang selanjutnya bertambah memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang, yang berdampak memperbesar nilai pajak penghasilan yang terutang. Koreksi positif terjadi apabila pendapatan menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya beban yang tidak diakui oleh pajak, non-deductible expense, penyusunan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, penyusunan fiskal positif lainnya. Koreksi negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan kena pajak secara fiskal menjadi berkurang, yang selanjutnya berdampak memperkecil penghasilan kena pajak. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang ditanggung pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif.
Ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih besar daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi negatif karena penghasilan akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan berkurang. Sebaliknya, ketika penghasilan menurut akuntansi komersial lebih kecil daripada penghasilan menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif karena penghasilan akan bertambah dan pengaruhnya laba akan bertambah pula. Misalnya di dalam laporan laba rugi terdapat penghasilan bunga deposito, maka harus dikoreksi negatif karena penghasilan ini termasuk penghasilan final. Ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih besar daripada biaya menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi positif karena biaya akan dikurangi dan pengaruhnya laba akan bertambah. Sebaliknya, ketika biaya menurut akuntansi komersial lebih kecil dari biaya menurut akuntansi fiskal, maka perlu dilakukan koreksi negatif karena biaya akan bertambah dan pengaruhnya laba akan berkurang. Misalnya di dalam laporan laba rugi terdapat biaya sumbangan, maka harus dikoreksi positif karena penghasilan ini tidak boleh diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto. Adapun contoh koreksi fiskal. Pada PT ABC bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Perusahaan menggunakan metode LIFO untuk menghitung nilai persediaan dan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan aktiva tetap. Umur ekonomis semua aktiva tetap diasumsikan 15 tahun untuk mesin dan 5 tahun untuk semua alat kantor dengan tanpa nilai residu. Berikut ini adalah laporan laba rugi dari PT ABC per 31 Desember 2010 sebagai berikut. Penjualan bersih yaitu 2 miliar. Harga pokok penjualan dapat dihitung dengan persediaan awal 741 juta. Pembelian Rp619.800, letter pembelian yaitu Rp58.500, potongan pembelian yaitu Rp159.075, pembelian bersih yaitu Rp402.225, pembeli barang siap jual yaitu Rp1.143.225, persediaan akhir yaitu 650 juta, maka HPP-nya dapatlah 493.225.000. Maka laba kotornya yaitu penjualan bersih 2 miliar dikurang HPP 493.225.000 dapatlah 1.506.775.000 rupiah. Untuk menghitung biaya administrasi umum yaitu gaji honorer dan tunjangan 367.170.000, listrik, air dan telepon 54.660.000, biaya penyusutan mesin 10 juta, biaya penyusutan alat kantor 3 juta, biaya bunga pajak 41.500.000, biaya lainnya 133.958.334 rupiah. Maka dapatlah biaya administrasi umumnya 600.288.334 rupiah. Untuk menghitung biaya penjualan yaitu biaya perjalanan dinas 83 juta, biaya iklan dan promosi 20 juta, dapatlah biaya penjualan 103 juta. Untuk menghitung penghasilan lainnya yaitu penghasilan bunga deposito 10 juta, penghasilan dividen Rp163.800, maka dapatlah penghasilan lainnya Rp173.800. Untuk menghitung laba bersih yaitu penjualan bersih 2 miliar, yaitu laba kotor Rp1.506.775.000 dikurang dengan biaya administrasi Rp600.288.334, dikurang lagi biaya penjualan 103 juta, dikurang lagi total penghasilan ditambah dengan total penghasilan yaitu Rp173.800, maka dapatlah laba bersihnya Rp977.286.666. Keterangannya yaitu persediaan awal jika menggunakan metode FIFO sebesar Rp750 juta dan metode LIFO sebesar Rp741 juta.
Presiden akhir jika menggunakan metode FIFO sebesar 700 juta rupiah dan metode LIFO sebesar 650 juta. Aktiva tetap terdiri dari mesin senilai 100 juta kelompok 2, alat kantor senilai 10 juta kelompok 1. Di dalam biaya listrik, air, dan telepon 10% digunakan untuk rumah direkturnya. Di dalam biaya perjalanan dinas ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta. Di dalam biaya lain-lain ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar 9 juta. Penghasilan dividen adalah penghasilan bruto diperoleh dari kepemilikan saham PT ABC sebesar 20% dari modal yang disetor. Pajak yang telah dibayar selama tahun 2010 adalah PPh pasal 22 5 juta, 23 10 juta, pasal 25 15 juta. Pertanyaannya, buatlah laporan rekonsiliasi fiskal beserta penjelasannya untuk tahun pajak 2010. Berapa besarnya pajak terutang untuk tahun 2010? Yaitu yang pertama, untuk membuat laporan rekonsiliasi fiskal dasarnya adalah laporan laba rugi komersial. Keterangannya yaitu PIPO, persediaan awal 750 juta, pembelian beras 402 juta 225.000 rupiah, barang siap dijual 1.152 juta 225.000 rupiah, adanya persediaan akhir 700 juta, HPP-nya 452 juta 225.000 rupiah. Jadi koreksi fiskal sebesar 41 juta didapat dari 493 juta 225.000 rupiah adalah HPP menurut komersial, sedangkan HPP menurut fiskal yaitu 452 juta 225.000 rupiah dan berupa koreksi positif karena menambah laba. Yang kedua ada biaya depresiasi, diasumsikan aktiva tetap disusutkan suatu tahun penuh, yaitu mesin depresiasi tahunan yaitu 100 juta dikurang 0 yaitu nilai residunya tidak ada dibagi 8 yaitu setiap tahunnya 12.500.000 rupiah. Jadi koreksi fiskal sebesar 2.500.000 rupiah didapat dari 12.500.000 dikurang 10 juta dan berupa koreksi negatif karena mengurangi laba. Selanjutnya ada alat kantor yaitu depresiasi 10 juta dikurang 0 dibagi 4 yaitu 2.500.000 per tahun. Jadi koreksi fiskal sebesar 500.000 didapat dari 3 juta dikurang 2.500.000 berupa koreksi positif karena menambah laba. Yang ketiga ada biaya listrik yaitu air dan telepon 10% digunakan untuk rumah direkturnya, maka 5.466.000 10%-nya yaitu didapat dari 10% dikali 54.660.000 rupiah. Harus dikoreksi positif karena biaya untuk kepentingan pribadi tidak diakui sebagai biaya. Yang keempat ada fiskal luar negeri sebesar 10 juta harus dikoreksi positif karena termasuk pembayaran pajak juga, namun biaya ini nantinya dapat menjadi kredit pajak. Yang kelima ada biaya sumbangan kepada panti asuhan sebesar 9 juta harus dikoreksi positif. Bunga pajak tidak boleh sebagai biaya sehingga akan dikoreksi positif. Penghasilan bunga deposito harus dikoreksi negatif karena penghasilannya yang kena pajak final. Berdasarkan keterangan di atas, kita dapat membuat laporan rekonsiliasi fiskal sebagai berikut, yaitu laporan rekonsiliasi komersial, penjualan bersihnya 2 miliar, maka laporan fiskalnya 2 miliar juga. Untuk mencari harga pokok penjualnya itu persediaan awal 741 juta, tidak ada selisih, maka laporan fiskalnya juga 741 juta. Pembelian komersialnya 619.800.000, maka fiskalnya juga 619.800.000 karena tidak ada selisih. Selanjutnya retur pembelian yaitu 58.500.000, maka koreksi fiskalnya sama. Potongan pembelian juga sama 159.075.000. Pembelian bersih sama 402.225.000. Barang siap jual sama 1.143.225.000. Pembelian akhir yaitu sama 650.000. Selanjutnya yang berbeda itu di penghitungan HPP-nya.
yaitu menurut komersial 493.225.000, sedangkan menurut pajak yaitu Rp452.225. Ada perbedaan 41 juta, yaitu perbedaan positif. Selanjutnya laba kotor sama, gaji honorer sama. Yang berbeda itu listrik, air, dan telepon. Menurut komersial 54.660.000, sedangkan menurut laporan fiskal 49.194.000. Ini mengurangi kok fiskal, yaitu koreksi positif 5.466.000, menambah fiskal. Untuk biaya penyusutan mesin yaitu 10 juta. Ada selisih yaitu sebesar 2.500.000 di negatif. Biaya penyusutan kantor 3 juta untuk komersial, 2.500.000 untuk fiskal, yaitu ada perbedaan 500.000 di positif. Biaya bunga gitu juga ada perbedaan sebesar 41.500.000. Biaya lainnya ada juga 9 juta di positif. Selanjutnya ada biaya perjalanan yaitu selisihnya 10 juta di positif. Selanjutnya ada penagihan bunga deposito yaitu selisihnya 10 juta di negatif. Yang B, setelah dibuat laporan keuangan rekonsiliasi fiskal, kita mendapatkan laba fiskal sebesar 1.077.211.000. Maaf, 1.078.211.000. Dari laba ini kita dapat menghitung besarannya pajak terutang sebagai berikut. Maaf, yang ini yang salah ya, yang 1.707.000 yang di sini yang salah. Maka yang di sini yang betul. Setelah dibawa laporan rekonsiliasi fiskal, kita mendapatkan laba fiskal sebesar 1.077.211.000. Dari laba ini kita dapat menghitung besarannya pajak terutang sebagai berikut. Karena peredaran bruto tahun 2010 kurang atau tidak melebihi 4.800.000, maka dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif pajak penghasilan badan yang berlaku. Pajak penghasilan terutang yaitu 50% dikali 28% dikali 1.077.211.000 sama dengan 150.949.549.540 rupiah. Maka pajak terutang setahun yaitu 150.949.540 rupiah. Kredit pajaknya yaitu pasal 22, 23 dan 23 di 24 ditambahkan yaitu 5 juta, 10 juta, 15 juta, maka dapatlah 30 juta. Untuk pajak kurang atau lebih bayar yaitu 150.949.540 rupiah dikurang 30 juta, maka dapatlah 120.949.540 rupiah. Jadi besarnya PPh terutang untuk tahun pajak 2010 adalah sebesar 120.949.540 rupiah. Sekian hasil dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.